Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita bertemu dalam masa Prapaskah ini. Kita akan mempersiapkan di dalam menyambut Jumat Agung dan Paskah. Mari sekali lagi kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Engkau bersyukur untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu dalam mempersiapkan diri kami menyambut Jumat Agung dan Paskah nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 26 ayat 57 sampai 67. Saya bacakan demikian. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah menyuruh Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangun kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia mengucat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar dengan hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Bapak Ibu Saudara, dalam rentan beberapa jam, Yesus mengalami rasa sakit dan ketidakadilan yang tidak seharusnya dialami oleh siapapun. Karena ia adalah manusia tanpa dosa yang pernah hidup. Dia dikhianati Yudas, ditangkap oleh massa, ditinggalkan oleh murid-muridnya, ditolak oleh Petrus, diarak ke depan pengadilan dan menghujaninya dengan pertanyaan mengejek dan tuduhan palsu. Dia diserang, ditutup matanya, diludahi, ditampar, dipukul dengan tinju, dan semua ini terjadi sebelum dia memikul salib ke Golgota. Dia mengolok-olok dan tidak bersimpati dengan Yesus. Yesus diuji dengan dicobai dalam segala hal yang tanpa dosa itu. Ketika kita sedang melalui masa-masa sulit, akan dengan mudah menyatakan bahwa Tuhan itu nggak mengerti, nggak peduli dengan saya. Karena dia melakukannya, dia melewati setiap pertempuran fisik, spiritual, dan emosional yang ada dan keluar sebagai pemenang. Mari kita merenungkan pertanyaan berikut. Apakah terkadang kita berkata, Tuhan tidak peduli dan tidak mengerti dalam pergumulan saya? Apa yang saya ingat dalam pergumulan tersebut? Apa yang bisa saya puji dan ingat dari Tuhan hari ini? Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melalui segala penderitaan demi kami orang berdosa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih bahwa hari ini Engkau duduk di sebelah kanan Allah dan Engkau mendukung kami, bersyafaat buat kami. Terima kasih Engkau mengerti dalam segala pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.